Saya masih ingat betul kehebohan yang terjadi di desa saya waktu itu. Semua gara-gara kabar akan dibongkarnya bekas pabrik gula yang sudah lama terbengkalai. Dan ini bukan cerita karangan. Ini benar-benar nyata terjadi, sebuah peristiwa yang saya yakin masih diingat oleh orang-orang yang terlibat di masa itu. Suasana di desa kami waktu itu benar-benar mencekam. Maklum, desa ini ada di sekitar pabrik gula yang terkenal super angker. Malam itu, pintu rumah Pak Lurah digedor keras sekali. Begitu dibuka, Pak Lurah kaget melihat warganya sudah berkumpul dengan wajah tegang. "Ada apa ini?" tanya Pak Lurah bingung. Salah satu warga langsung bertanya, "Apa benar, Pak, kalau pabrik mau dibongkar?" Warga lain menimpali, "Lihat sendiri saja, Pak. Masa Pak Lurah nggak tahu?" Malam itu juga, Pak Lurah dan warga bergerak menuju pabrik. Sesampainya di gerbang timur, mereka melihat beberapa alat berat sudah terparkir. Pak Lurah langsung menemui pihak proyek. Dari sanalah baru diketahui kalau sebagian area pabrik akan dibangun perumahan, dan syaratnya, seluruh bangunan pabrik harus dirobohkan. Mendengar itu, wajah Pak Lurah dan warga langsung pucat pasi. Ada kengerian yang terpampang jelas di mata mereka. "Pak, sepertinya ada yang harus dipertimbangkan. Kapan itu akan dilaksanakan?" tanya Pak Lurah. Pihak proyek menjawab singkat, "Besok, Pak." Pak Lurah berusaha menghubungi atasan kontraktor, tapi hasilnya nihil. Pembongkaran tetap akan berjalan besok. Sebelum pergi, Pak Lurah hanya mengatakan satu hal. "Kalau besok sampai ada yang mati, jangan panggil-panggil kami. Kalian tidak tahu ada apa di dalam sana." Pak Lurah lalu pergi, diikuti warga yang membubarkan diri. Keesokan harinya, para pekerja mulai menghancurkan bangunan utama di samping cerobong asap. Salah satu tempat yang dipercaya sebagai sarang penghuni pabrik yang paling jahat. Warga desa tidak ada yang berani mendekat. Yang terjadi selanjutnya adalah penanggung jawab proyek itu tiba-tiba datang menemui Pak Lurah. Rumor yang beredar, 4 orang pekerjanya tewas di tempat. Sampai sekarang, berita ini jadi semacam rahasia umum. Hanya warga setempat yang tahu. Tidak pernah ada yang muncul di media. Ibarat sarang tawon yang diusik, penghuninya akan keluar memburu pengganggunya. Tapi ini lebih mengerikan. Ternyata mereka bukan hanya menyerang orang yang membongkar bangunan itu. Para penghuni tak kasat mata dari pabrik gula itu juga mulai menyerang warga desa di sekitar pabrik tanpa pandang bulu. Warga menyebut peristiwa ini dengan sebutan demit mudal, yang artinya setannya meluap atau keluar semua. Kejadian pertama menimpa tetangga saya, tepat di malam Selasa Kliwon. Dulu, rumah-rumah di desa saya kebanyakan masih terbuat dari anyaman bambu dan jaraknya berjauhan, dipisahkan kebun pisang dan singkong. Jadi bisa dibayangkan betapa sepinya kalau malam. Malam itu suasananya terasa aneh. Bahkan kakek nenek saya sampai memanggil semua keluarga besar untuk berkumpul di satu rumah. Kakek cuma bilang, buat menghindari penyakit, di salah satu gubuk di antara kebun pisang, tinggallah keluarga kecil Pak Mamat dan Bunda. Sejak sore, anak mereka yang baru berumur 2 tahun menangis terus-menerus. Bunda dan Pak Mamat bergantian menimang, bahkan sampai membuat ayunan dari kain di ruang tengah. Tapi tangisannya tak kunjung reda. "Dek, perasaanku kok nggak enak ya?" kata Pak Mamat sambil mengintip keluar lewat celah dinding bambu. "Sama Mas, dari sore tadi perasaanku sudah nggak enak," sahut Bunda. Tangisan si anak makin menjadi-jadi. Saat Bunda mengayunkan anaknya, Pak Mamat yang masih mengintip ke arah kebun pisang, tiba-tiba mendengar suara pelan. Pang, pang, pang. Wajah Pak Mamat langsung pucat. "Dek, kamu dengar nggak?" tanyanya. "Nggak Mas, aku nggak dengar apa-apa." Pak Mamat langsung lari ke kamar dan keluar membawa parang. Zaman itu sedang marak-maraknya punggut. Punggut ini semacam orang yang menuntut ilmu hitam untuk merampok. Konon, suara pan-pan itu berasal dari makhluk gaib yang terganggu dengan kehadiran si punggut. Pak Mamat segera menelusuri kebun pisang, tapi tidak menemukan apa-apa. Saat sedang waspada, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Parang sudah siap diangkat, tapi ia kaget. Ternyata yang datang adalah istrinya sendiri, Bunda. "Loh, kok kamu bisa ada di sini?" tanya Pak Mamat bingung. "Bukannya kamu yang tadi manggil-manggil aku?" jawab Bunda. Hening sejenak, mereka saling pandang, baru sadar kalau anak mereka ditinggal sendirian di rumah. Detik itu juga mereka langsung lari. "Siapa juga yang manggil kamu, Dek?" tanya Pak Mamat panik. "Tapi aku tadi dengar suaramu minta tolong, Mas," sahut Bunda. Sesampainya di depan rumah, mereka kaget. Teras yang tadinya terang benderang, kini gelap gulita. Perlahan mereka masuk,
Lentera di dalam ternyata masih menyala. Dan seketika itu juga mereka melihat ada satu sosok sedang mengayun-ayunkan anak mereka sambil bernyanyi lirih. Yang membuat Pak Mamat dan Bunda membeku adalah anak mereka yang dari sore menangis, kini diam, seolah menikmati ayunan dari sosok itu. Sosok itu membelakangi mereka, memakai kebaya lengkap dengan rambut keriting panjang yang nyaris menyentuh lantai. Bunda mencengkeram lengan suaminya, ketakutan. Siapa itu? Mas, sosok itu terus bersenandung. Sebelum tiba-tiba berhenti, ia sadar ada yang datang. Perlahan, sosok itu menoleh, menatap Pak Mamat dan Bunda sambil tersenyum. Bunda hanya bisa menutup mulutnya, sementara Pak Mamat gemetar hebat melihat wanita tua dengan kulit keriput dan lidah yang menjulur sangat panjang. "Anak Anda lucu," katanya dengan suara berbisik. Ia meletakkan lentera di meja, lalu tangannya membelai kepala anak itu. Setelah bergelut dengan rasa takut, Pak Mamat memberanikan diri bertanya, "Maaf Mbah, ada urusan apa di sini? Rumahku dirusak." "Nak," Ratu marah-marah, "aku disuruh mengobrak-abrik tempat tinggal kalian. Tapi, setelah lihat anakmu, aku nggak tega. Pindah saja, setelah ini banyak yang akan mati, jangan sampai anakmu jadi salah satunya." Sosok itu kemudian membawa anak Pak Mamat menuju dapur. Bunda menjerit histeris. Pak Mamat masih mematung, sampai akhirnya ia sadar ketika mendengar suara tangisan anaknya dari dapur. Ia segera ke sana dan kembali sambil menggendong anaknya. "Anak kita nggak diambil, cuma dibawa ke dapur saja. Itu Mbah mau pamit." Malam itu adalah malam terakhir saya melihat keluarga Pak Mamat. Keesokan harinya, mereka sekeluarga pindah ke Wonogiri. Setelah itu, kejadian mengerikan makin menjadi-jadi di desa kami. Pihak kontraktor tetap nekat melanjutkan pembongkaran. Banyak warga kesurupan, bahkan ada yang sampai gantung diri. Para pekerja proyek juga banyak yang tewas karena kecelakaan kerja. Kini, di bekas pabrik itu memang sudah berdiri perumahan megah. Kesan angkernya sudah tidak terlihat. Tapi semua warga asli di sini tahu satu hal, tidak ada yang pernah bertahan lama tinggal di perumahan itu. Mereka sering pindah dengan wajah ketakutan. Mungkin mereka tidak betah, atau mungkin mereka tahu sesuatu yang mengerikan dari tempat itu. Yang pasti, tempat itu masih angker sampai sekarang. Apalagi, beberapa rumah di sana kini mulai kosong dan terbengkalai lagi.